Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SI4501 kelompok 3. Kami akan mempresentasikan terkait tugas besar pemrograman berorientasi objek atau OOP. Di sini kami membuat program terkait Acita, Anak Sinta Tumbuhan. Di sini kami memiliki beberapa member. Yang pertama adalah Ninyoman Amerta Kusumayanti, yang kedua adalah Lisa Dwi Aprilia, yang ketiga adalah Amalina Zahrani Putri, dan yang terakhir saya sendiri, Muhammad Nafi Faturrahman Sulistiono. Bisa dilanjut kepada rekan saya. Ya, jadi yang pertama di sini ada deskripsi umum game. Jadi game kami yang bernama Acita, Rakita Tumbuhan ini adalah game edukatif berisi soal-soal seputar tumbuhan yang diperuntukkan untuk anak sekolah dasar dari kelas 5 sampai 6. Permainan ini terdiri dari 3 tingkat kesulitan, jadi tiap soal itu memiliki batas waktu pengerjaan juga. Terus pemain diberi kesempatan 3 kali untuk menjawab pertanyaan dengan benar. Jika melebihi 3 kali, maka permainan akan selesai. Si pemain harus menjawab semua soal yang diberikan untuk menyelesaikan permainan. Permainan ini kami buat menggunakan bahasa pemrograman Java dengan software NetBeans. Nah, baik. Jadi, hasil dari implementasi dari game Acita ini sendiri yang akan didapatkan oleh guru, ya, siswa dan mahasiswa pengembangnya, yaitu pertama dari guru, akan mendapatkan manfaat, yaitu media pendukung pembelajaran, kemudian sebagai media untuk menguji kemampuan siswa, menyediakan platform pengajaran yang menarik, dan dapat mereview materi dan memperkuat pemahaman dari siswa. Kemudian manfaat yang akan didapatkan oleh siswa yaitu menambahkan wawasan siswa mengenai tumbuhan, menguji pemahaman siswa dari materi yang telah diajarkan oleh guru, kemudian untuk menarik minat siswa untuk belajar lebih banyak tentang tumbuhan, melatih kemampuan siswa dalam berpikir cepat, tepat, dan teliti, dan sebagai media pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan manfaat yang didapatkan oleh mahasiswa pengembang aplikasi ini yaitu lebih memperdalam lagi mengenai konsep pemrograman berbasis objek, kemudian dapat mengulangi materi-materi yang telah disampaikan dan menambah pengetahuan kami, terutamanya tentang UI pada Java. Selanjutnya itu sebelum kita bahas ke codingnya, di sini saya ingin memberi info sekilas mengenai materi yang kita implementasikan ke dalam coding. Nah, di sini kita menggunakan materi looping, perkondisian, release, inheritance, GUI, multithreading, exception, array, metode dengan return, metode tanpa return, dan constructor. Nah, baik. Untuk selanjutnya itu adalah demo game dan juga nanti penjelasan source code-nya yang akan dijelaskan langsung melalui NetBeans. Apakah sudah kelihatan? Terima kasih. Nah, jadi setelah program di run nanti akan muncul tampilan pop-up seperti ini, yaitu frame-nya, yang akan berisikan ucapan selamat datang dan perkenalan singkat dari game ini. Kemudian ada pilihan menu, yaitu ada menu fun fact, kemudian menu ayo tebak siapa aku, yang nanti merupakan berisi soal-soal menu utama dari game, dan kemudian nanti button exit. Nah, mungkin bisa ke button fun fact dulu. Nah, nanti setelah diklik, nanti akan muncul berupa fun fact seputar tumbuhan yang dapat menambah pemahaman siswa. Jadi, bisa di-scroll juga ke kiri dan ke kanan, juga dan ke atas dan ke bawah untuk melihat fun fact yang lebih banyak. Oke, mungkin bisa di back. Nah, selanjutnya yaitu ada menu ayo tebak siapa aku, yang nanti di sini berisikan game. Bisa langsung dimulai. Akan diberikan soal dan di mana siswa harus menjawab benar atau salah. Nah, selanjutnya. Nah, jadi pada soal ini itu akan ada pilihan ganda untuk soal tipe level sedang dan level susah. Jadi siswa akan memilih jawaban A, B, C, atau D. Nah, setelah soal semua selesai terjawab, nanti akan muncul tampilan terakhir, yaitu tampilan hasil, yang menampilkan skor dari permainan dan ucapan apa yang didapatkan, apakah dia mendapatkan pujian ataupun semangat. Mungkin bisa kembali ke home. Nah, mungkin itulah tadi demo dari penggunaan game Acita ini, di mana nanti juga terdapat kesempatan 3 kali untuk menjawab salah, dan jika sudah 3 kali salah, maka program akan langsung berakhir. Mungkin untuk mempersingkat waktu, akan langsung dilanjutkan ke penjelasan source code-nya. Baik, Nafi langsung aja ke kelas fakta ya. Jadi kelas fakta itu adalah isinya itu kayak nampung masing-masing data untuk fun fact yang nantinya akan dipakai di kelas fakta Windows.java. Langsung dibuka aja fakta Windows.java-nya ya. Jadi kelas ini tuh untuk menampilkan fakta yang pakai objek dari kelas fakta yang tadi. Jadi di sini pakai library ArrayList untuk nge-size label array-nya. Terus kita pakai juga inheritance Java Xwing JFrame untuk UI-nya. Terus di coding yang ArrayList ini itu untuk membuat list buat nyimpan fakta-faktanya. Terus yang di bawah yang list fakta.add ini itu untuk menambahkan fakta ke list. Bisa scroll ke bawah. Untuk yang string fact
_to_show ini itu untuk mengatur tampilan fakta grafi. Di sini pakai looping for. Jadi nanti kita akan nampilin indeks atau angka pada setiap fakta untuk mengatur array-list-nya yang sudah dibuat. Terus untuk codingan yang init components itu kita gunakan untuk ambil function yang nampilin di GUI-nya. Terus untuk set location relative to itu supaya tampilan window nanti bisa ke tengah. Terus untuk fact area.setEditable itu untuk tempat teksnya supaya bisa diedit. Terus buat fact area set text itu untuk menampilkan fact-nya ke text area. Terus ke bawah lagi ada private void button back action itu buat tombol button back-nya supaya bisa diklik. Terus yang deklarasi variabel itu nanti ini ada variabel button back, ada fact-nya juga, terus ada label, terus ada just scroll pen 1, pen 2 ini itu buat supaya nanti tampilan fakta bisa di-scroll ke kiri dan ke kanan. Terus di sebelah source itu ada design, nanti di desain itu bisa diklik di sebelah source. Nah, di desain itu nanti supaya kita bisa ngatur-ngatur mau ngubah warna dari tabelnya atau font-font dari tulisannya, dari UI-nya. Bisa dilanjut ke kelas yang selanjutnya. Dilanjut ke kelas soal Java. Nah, di sini soal itu merupakan parent kelas dari kelas-kelas seperti mudah, sedang, dan sulit. Nah, di sini kita harus deklarasi variabel dulu berupa variabel soal dan variabel jawaban benar. Terus bisa di scroll paling bawah itu ada integer get point. Nah, di integer get point ini maksudnya itu deklarasi variabel yang menunjukkan poin awalnya itu 0 gitu. Bisa pindah ke mudah.java. Nah, mudah.java ini merupakan child dari kelas soal. Kita pakai deklarasi variabelnya pakai super class karena untuk memanggil variabel yang sama dengan yang ada di parent class. Nah, integer get point-nya ini untuk return 10 itu tuh untuk nunjukin kalau setiap jawaban benar itu berbobot 10 poin. Nah, pindah ke sedang.java. Sedang.java ini juga merupakan child dari soal kelas. Di sini kita juga harus deklarasi variabel juga kita menggunakan super karena untuk memanggil variabel yang sama dengan yang ada di parent class. Nah, di sini juga kita menggunakan array untuk menyimpan list pilihan ganda yang terdapat 4 pilihan yaitu A, B, C, dan D. Nah, di sini juga terdapat integer get point return 20 maksudnya adalah nunjukin kalau setiap jawaban yang benar itu berbobot 20 poin. Pindah ke sulit dan Java. Oh ya. Nah, di sini susah juga merupakan child dari kelas soal. Kita juga harus deklarasi variabel menggunakan super untuk memanggil variabel yang sama dengan yang ada di parent class. Kita juga menggunakan array untuk menyimpan list pilihan ganda yang terdapat 4 pilihan yaitu A, B, C, dan D. Di sini juga terdapat get point di mana setiap jawaban yang benar itu memiliki bobot 40 poin. Bisa dilanjut rekan saya untuk kelas berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan kelas benar salah window.java. Nah, jadi pada kelas ini yaitu digunakan nanti untuk menampilkan window ataupun frame tadi dari soal benar salah yang menggunakan beberapa library seperti action event, action listener, kemudian release dan timer. Dan kemudian di sini menggunakan keyword extend juga untuk konsep inheritance dan dengan adanya beberapa deklarasi variabel dengan tipe data integer seperti jumlah soal, total point dan nyawa di sini default 3 yang menandakan bahwa diberikan kesempatan 3 kali untuk menjawab salah dan kemudian nanti untuk clear soal index untuk menampilkan soal per index. Dan kemudian di sini nanti ada timer yang digunakan untuk mengatur batas waktu sebelum window di close. Kemudian ada release yang nanti digunakan untuk menampung list dari soal-soal yang levelnya mudah. Kemudian di sini ada method public benar salah window yang kemudian ada init components yang digunakan nanti untuk fungsi yang nanti akan digunakan untuk menampilkan UI-nya. Kemudian di sini ada codingan untuk menambahkan soal-soal pada release nanti dengan keyword add. Dan kemudian nanti ada fungsi tampilan soal yang akan digunakan yaitu di set location relative untuk nanti mengeset tampilan window agar di tengah. Kemudian ada void tampilan soal nanti yang akan digunakan untuk mengacak soal, di mana menggunakan metode random, dan nanti akan memilih soal secara acak berdasarkan indeksnya antara 0 sampai 3. Dan kemudian nanti ada juga menggunakan multi-threading, yaitu timer, di mana dengan delay ataupun lamanya timer yang diputus 1,5 menit atau 90 detik, dan dalam milisecond itu 90.000. Codingan untuk menjelaskan GUI-nya, seperti yang rekan saya juga sudah jelaskan, itu untuk mengedit bagian terus ini itu pada bagian desain. Nanti bisa menggunakan, bisa memilih teks, font, ataupun warna sesuai dengan keinginan. Oke, bisa lanjut ke source-nya lagi. Kemudian di sini ada private void button Java action yang nanti digunakan untuk menambahkan jumlah soal dan mengatur apakah kuis sudah selesai atau belum. Nah, kemudian ada perkondisian jika kuis sudah 2 kali 2 soal untuk level mudah, maka akan dikalkulasikan untuk total poinnya, dan jika salah, maka list nyawa tidak sama dengan 1 untuk mengurangi nyawanya. Kemudian jika else-nya, itu jika soal level mudah baru sekali, maka dia akan mengulangi lagi untuk menampilkan soalnya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya adalah pilihan ganda Windows. Di sini kami menggunakan integer, yaitu ada jumlah soal, total point, nyawa, current soal index, dan timer. Di sini kami menggunakan library untuk soal sedang dan soal susah. Di sini kami menggunakan constructor dengan parameter integer juga, yang tadi saya sudah jelaskan. Lalu di sini kami menambahkan data soal list tentang soal yang sedang. Lalu di sini juga kami menambahkan data soal ke list yang soal yang susah. Di sini untuk init component untuk memanggil desainnya. Lalu di sini untuk menampilkan soalnya dalam tampil soal. Untuk di set location relative itu untuk menengahkan atau mengset desain dari Windows tersebut. Lalu di sini ada dispose untuk action perform untuk menunjukkan hasil Windows. Dan di sini ketika soal tersebut sudah selesai dijawab, maka timer akan mereset sendiri pada saat soal tersebut sudah berganti.
Nah, ini untuk level sedang ketika 4 soal sudah, dan ini jika masih level soal yang sedang. Kurang lebih sama, akan tetapi perbedaannya adalah timer pada milidetiknya. Dan selanjutnya ini adalah sebuah UI atau desainnya, maka akan setnya seperti ini. Setelah itu, di sini ada button jawab action, di sini terkait jawaban terhadap soal yang sudah kita beri. Di sini ada beberapa kondisi di mana jika soal tersebut benar dijawab, maka akan mendapatkan nilai poin. Di sini ketika jawaban itu salah, maka akan berkurang 1 nyawa, dan jika nyawa sudah habis ataupun sudah 3 kali percobaan, maka slide akan lanjut kepada hasil tampil nilai. Nah, jadi pada kelas hasil window Java ini digunakan untuk menampilkan window dari hasil akhir ataupun total poin terakhir dari permainan. Di mana di sini juga menggunakan keyword extend dengan konsep inheritance. Kemudian ada deklarasi variabel jumlah soal, total poin dan nyawa dengan tipe data integer. Kemudian di sini menggunakan konstruktor public hasil window dengan parameter integer jumlah soal, kemudian total poin dan integer nyawa. Dan juga ada ini komponen seperti sebelum-sebelumnya, yaitu fungsi untuk memanggilkan UI. Kemudian di sini ada perkondisian untuk nanti menampilkan skor dan keterangannya. Dan jika nanti total poinnya kurang dari sama dengan 20, maka dia akan mendapatkan ucapan kamu masih perlu belajar lagi. Dan jika nanti poinnya dari 21 sampai dengan 60, maka dia akan mendapatkan pujian kamu hebat dan semangat untuk masih perlu belajar lagi. Dan kemudian jika selain itu, lebih dari 60 sampai dengan 100, dia akan mendapatkan pujian kamu luar biasa. Dan kemudian di sini juga ada di state location relative itu yang digunakan untuk men-set agar nanti tampilan windownya itu di tengah-tengah. Dan seperti penjelasan coding yang lainnya, yaitu pada bagian ini digunakan untuk mengedit UI-nya. Ya, dan terakhir yaitu ada private void button home action yang nanti akan digunakan, akan menampilkan button home yang dapat mengarahkan nanti untuk kembali ke bagian awal atau bagian ke home. Nah, baik, sekian dari penjelasan dari saya dan oleh rekan saya. Untuk kelas Welcome the Java, di sini kelas Welcome merupakan main kelas. Di sini kita juga menggunakan keyword extend yang digunakan untuk konsep inheritance. Nah, di sini juga kita menggunakan Java Swing JFrame itu untuk ekstensi untuk membuat jendela window UI-nya. Nah, di sini juga ada init components itu untuk memanggil fungsi yang untuk nampilin GUI-nya. Nah, di sini juga ada di set location relative to null. Itu tuh digunakan untuk biar window-nya itu tuh berada di tengah. Bisa di-scroll ke bawah. Untuk seperti yang sebelumnya dijelaskan oleh rekan saya, ini juga private void init components ini dan ke bawah itu merupakan desain untuk UI-nya. Bisa di skip ke bawah. Nah, ya bisa dicoba di sini desainnya ini bisa mengubah warna, bisa mengubah font, ya segala desain yang berhubungan dengan GUI. Nah, di sini juga ada private void button yang mengatur tentang button-button ataupun teks. Nah, bisa di scroll ke bawah lagi. Di situ kita menggunakan try and catch untuk error handlingnya. Nah, di sini sebagai contoh untuk kelas not found exception itu untuk mengatasi jika tidak ditemukan untuk kelas yang direferensikan terlepas dari apakah itu tersedia pada waktu kompilasi atau tidak. Nah, contoh yang kedua itu ada instations except itu untuk mengatasi jika terjadi kesalahan pada saat aplikasi mencoba membuat instant class menggunakan kelas new instance, tetapi objek kelas yang ditentukan itu nggak bisa dibuat instannya. Nah, untuk yang ketiga itu illegal access exceptions itu untuk runtime error yang disebabkan oleh aksesnya sendiri itu. Nah, bisa ke bawah lagi itu ada untuk deklarasi variabel button dan judul-judulnya. Baik, mungkin itu saja untuk laporan terkait output dan input coding dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.